Halo, ketemu lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran sekarang mengenai aplikasi turunan fungsi trigonometri untuk kelas 12 MIPA Matematika Peminatan. Sebelum membahas isi video, ada beberapa yang akan Ibu sampaikan. Betapa besarnya manfaat matematika dalam kehidupan manusia untuk perkembangan ilmu-ilmu fisika, kemudian kedokteran, dan lain-lain, engineering, teknologi, IT, dan sebagainya. Matematika berperan besar untuk kemajuan ilmu-ilmu tersebut untuk kepentingan manusia. Nah, sebagian akan kita bahas dalam video ini, manfaat dari turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai. Nah, diketahui, ya kita masuk saja langsung di dalam permasalahan. Sebuah talang air terbuat dari lembaran seng. Talang air terbuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 cm. Lebar seng tersebut 30 cm. Dengan cara melipat lebarnya, jadi lembaran seng akan dilipat, lebarnya 30 akan dilipat menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian tentunya, supaya seng itu akan menjadi sebuah talang, ya, talang air. Lembaran seng itu dilipat menjadi 3 bagian. Jadi 3 bagian tetapi harus sama. 3 bagian yang sama. Kemudian besar sudut dinding talang. Ada sudut antara, besar sudutnya nih, antara dinding talang, ya, dengan bidang alas. Jadi ada bidang alas, ada dinding talang, ada sudut. Sudut antara dinding talang dengan bidang alas dinyatakan oleh θ. Sekali lagi, θ itu adalah besar sudut dinding talang air, besar sudut dinding talang air dengan bidang alas. Jadi ada alas dengan dinding talang, ya, besar sudutnya adalah θ. Hitunglah. Nah, ini permasalahannya. Hitunglah besar sudut tersebut. θ itu berapa derajat? Supaya tujuan kita membuat talang air supaya volume air yang tertampung oleh talang tersebut maksimum. Ya. Nah, jadi ditanyakan itu. Apa yang ditanyakan? Θ-nya. Apa itu θ? Besar sudut dinding talang, besar sudut dinding talang dengan bidang alasnya. Ya. Kenapa tujuannya? Tujuannya bagaimana? Tujuannya supaya apa? Kenapa kita harus menghitung θ? Θ-nya berapa derajat dengan tujuan apa? Θ-nya kan bisa sembarang, ya. Kemudian melipat 3 bagian yang sama. Θ-nya bisa sembarang, tapi tujuannya ingin talang air yang dibuat itu dapat menampung air sampai maksimum, ya. Tertampungnya maksudnya maksimum, dapat menampung air maksimum atau volume airnya yang tertampung oleh talang tersebut maksimum. Jadi hitung θ-nya. Sekali lagi, θ besar sudut dinding talang dengan bidang alas. Karena membaca soal, mengerti soal, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan itu jangan anggap
Jangan kamu anggap remeh. Jadi harus dibaca dengan baik-baik apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan ya. Ya, baik kita lihat sketsa dari talang tersebut ya. 30 cm lebarnya dilipat 3, dilipat 3, dilipat 3. 10, 10, 10 cm. Nah, masalahnya ini tetanya belum tahu. Ini yang kita cari. Berapa besar teta yang harus kita buat kemiringannya. Kemiringan apa itu teta? Sekali lagi teta itu apa? Sudut, besar sudut yang dibentuk antara antara bidang alas talang dengan dinding talang. Talang air ini ya, talang air ini volumenya yang diharapkan harus maksimum. Kan tujuannya supaya volume air yang tertampung maksimum. Nah, jadi supaya maksimum nih tetanya berapa derajat gitu ya. Jadi teta itu besar sudut antara bidang alas talang dengan dinding talang. Bu, ini kenapa Bu? 10, 10, 10. Apa nih maksudnya? Ya, bagus kan seng lebarnya, lembaran seng. Awalnya hanya lembaran, selembar seng, lembaran seng. Yang lebarnya 30 ini senti ya. 30 cm. Kan harus dilipat 3, dilipat 3 tapi harus sama. Artinya sama panjangnya. 10, 10, 10 ya. Nah, ini kalau kita hubungkan akhirnya menjadi sebuah trapesium ya. Kalau kita lihat ini panjangnya 10, betul nggak? Ini panjangnya 10. Nah, kalau ini panjangnya ya kita belum tahu berapa. Kenapa belum tahu? Ya karena tetanya pun kita belum tahu harus berapa derajat ya. Kalau tetanya berubah ke sana, X-nya berubah. Miring ke sini, lebih miring ke kanan, X-nya juga berubah. Demikian juga yang kiri dan yang kanan. Ini sama ya. Jadi kita misalkan X panjang dari sini ke sini. Kemudian tingginya T. Yang ini jelaslah X. Yang ini jelaslah 10. Kemudian yang ini jelaslah X. Ya, yang ini T. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada sebuah segitiga. Tuh, segitiga. Kalau ibu tanya T, pasti dijawab 10 sin teta. Ya, kenapa Bu? Coba perhatikan segitiga yang ini. Yang besar sudutnya teta. Kalau ibu tanya sin teta, karena ini tegak lurus, berlaku sin cos tangen ya. Ibu tanya sin teta. T per 10. Tuh. T per 10. Ibu tanya T. Jelas T itu 10 sin teta. Gitu ya. Nah, sekarang ibu tanya X.
Kamu pasti jawab 10 cos theta di samping theta. Kenapa? Cos theta untuk segitiga ini, cos theta samping theta. X per sisi miring X per 10 cos theta. Jadi kalau ibu tanya X, panjangnya X adalah 10 cos theta ya. 10 cos theta yang T 10 sin theta. Ini. Jelas ya? Baik, kita perhatikan kembali. Luas trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Bagus ya. Ini waktu SD kalian sudah sangat memahami. Jumlah sisi sejajar maksudnya yang sisi ini sejajar dengan sisi yang bawah. Ini maksudnya dijumlahkan. Dikalikan tinggi. Yang ini tinggi. Yang ini tinggi. Yang ini tinggi. Tinggi. Jumlah sisi sejajar. Jumlah antara ini, sisi ini, dengan yang di bawah. Dikali 1/2. Ya. Luas trapesium ini adalah luas talang air, ya. Nah, 1/2 rumus trapesium dikali jumlah sisi sejajar, berarti 10 ditambah, nah, ini dari sini ke sini berapa? Bagus, 10 ditambah X. X tambah 10 tambah X atau 10 ditambah 2X. Sekali lagi, 1/2 dikali 10 ditambah 10 tambah 2X. Dikali tinggi, kali tinggi. Tinggi tadi sudah dinyatakan oleh 10 sin theta. Tinggi 10 sin theta. Ya. Ini 10 sin theta. Cuma di sini belum diubah. Kita tulis saja dulu T biar sederhana. Supaya mengerti. Luas trapesium setengah dikali, ini sudah dinyatakan 10 tambah 10, 20, tambah 2X, tambah 2X, X-nya nanti kita ganti dengan 10 cos theta, ya. Ini X sama dengan 10 cos theta. Iya. Kalau kita sederhanakan dulu sebelum disubstitusi X dan T-nya, kita sederhanakan dahulu ya. Sekali lagi, ini maksudnya boleh. Kalau langsung boleh, kalau mau disederhanakan dulu seperti ini boleh. Bebas-bebas saja ya. Sekali lagi, luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar 10 tambah 2X ditambah 10 dikalikan tinggi. Ini belum diubah X dan T-nya belum diubah. Ya. Setengah kali 20 adalah 10. Tapi 10 dikali T. Sebentar ini
mouse-nya. Setengah kali 20, 10 kali T. Ya, 10T. T itu tinggi ya, belum diubah. Setengah kali 20, 10 kali T, 10T. Setengah kali 2X adalah X kali T. XT. Ini disederhanakan terlebih dahulu. Jadi luas trapesiumnya adalah 10T ditambah X dikali T. 10T ditambah X kali T. T-nya tinggi trapesium. X-nya adalah 10 cos theta. Tingginya adalah 10 sin theta. Bagus. Baik. Setelah kita mendapatkan luas trapesium, disederhanakan menjadi 10T tambah X dikali T. Ya, Ibu ulangi lagi ya. Sin theta segitiganya yang ini. Sin theta, Ibu ulang-ulang karena ada yang belum lancar. Kalau ada yang udah lancar langsung dia. T sama dengan 10 sin theta. Ya. X sama dengan 10 cos theta. Ibu ulangi dulu. Sin theta sama dengan T per 10. T per 10. Berarti tinggi yang ini sama yang ini. T sama dengan 10 sin theta. Cos theta adalah samping theta, samping sudut. X per 10 sisi miring. Ya. Jadi X-nya 10 cos theta. Ya. Iya. Luas trapesium tadi kita peroleh 10T tambah XT. Tinggi ya. Luas trapesium ini variabelnya theta. Theta ini variabelnya. Theta yang kita cari, ya. Biasanya kamu selalu fungsi dalam Y atau P, Y ya, terutama variabelnya X yang kita cari. Kalau ini L theta. Besar sudutnya yang kita cari. Besar sudut yang membuat luasnya nanti maksimum. Sekali lagi, theta itu apa? Besar sudut antara bidang alas dengan dinding talang. Ya. Gitu. Ini luas nih. Tetanya kan berubah-ubah. Bisa berapa derajat kalau misalkan ke sini bisa miringnya agak sini, miringnya agak ke situ. Atau agak ke sana, atau agak ke sini. Yang mana tetanya berapa derajat supaya nanti talangnya maksimum. Ya, ini luasnya sudah kita sederhanakan. 10T plus XT tinggal disubstitusi dimasukkan. 10 kali tinggi. 10 kali 10 sin T. Tinggi kan 10 sin T. Tinggi, ini kan di hadapan. 10 sin theta. Oh, theta maksudnya ya. 10 sin theta. Theta ya. T-nya tuh 10 sin theta. 10 kali T, 10 kali tingginya 10 sin theta. Waduh, Ibu. Ditambah X. X-nya ini kan. Nih, X nih. 10 cos theta. 10 cos theta dikali T. Kali tinggi nih.
Nih kan? Nih, ini 10 sin theta. 10 sin theta. 10 kali 10 sin theta adalah 100 sin theta. 10 cos theta kali 10 sin theta adalah 100 sin theta cos theta. Ya? Oh, bagus. Nanti kita lihat lagi. Karena ini adalah fungsi ya, bukan persamaan, fungsi. Ada domainnya yaitu theta. Ada hasil yaitu luas. Variabelnya ini dalam theta. Ya. Theta besar sudut antara dinding talang dan bidang alas. Ini kita ubah dulu supaya bisa kita turunkan. Kenapa Bu diturunkan? Apa tujuannya Bu? Saya nggak ngerti. Tujuannya kembali lagi ke soal yang ditanyakan adalah berapa theta sehingga talang ini dapat menampung air dengan volume yang maksimum. Supaya volume air maksimum berarti luasnya yang sebesar-besarnya, yang maksimum. Bukan luas, maaf, volume airnya yang maksimum, ya. Volume air ya. Nah, LT ini volume air karena bentuknya trapesium ya, luasnya dapat kita cari. Ya, volume air kan tergantung luas dari, betul nggak? L theta sama dengan 100 sin theta tambah 100 sin theta cos theta. Kita cari, kita sederhanakan. Kenapa kita ubah dulu? Ya, coba kita lihat. 100 sin theta kali cos theta. Banyak cara ya. Ini 100 sin tetanya boleh dipindahkan. Tapi supaya kamu nggak bingung, ini aja dulu lah. Nah, ini 100 sin theta cos theta. Kamu ingat rumus apa coba? Sin X cos X, 2 sin X cos X. Apa coba? 2 sin X cos X. Sin 2X bagus. Atau 2 sin A cos A. 2 sin A cos A. Sin 2A bagus. Kalau ibu bagi 2, ini 1 dibagi 2. Ini kan ada angka 1, ini harus adil. Ini sebuah persamaan. Kalau ini adalah sebuah persamaan. Nah, ya. Kalau ibu bagi 2 harus adil. Ini dibagi 2, 1 bagi 2 nih, setengah sin 2A. Ini dibagi 2, sin A cos A. Tahu nggak? Apa-apaan, Bu? Nah, coba lihat nih. Nah, L theta 100 sin theta ditambah, nah, 100, betul nggak? Sin theta cos theta kita ganti dengan setengah sin 2 theta. Jadi L theta sama dengan 100 sin theta tambah 50 sin 2 theta. Mungkin kamu bingung dengan kenapa ya ini luas trapesium itu kan berdimensi 2. Sedangkan volume air itu volume berarti kan dimensi 3 ya. Ah, jangan salah. Di sini kita kan akan mengukur atau menentukan tetanya, bukan mengukur, menentukan besar teta. Besar sudut antara dinding talang itu
ya, dengan dinding talang itu dengan bidang alas. Jadi sebetulnya talang air itu berdimensi 3, ya, dimensi 3. Berdimensi 3 itu talang airnya. Jadi dia memiliki volume. Tapi untuk menentukan besar theta, kita menggunakan luas. Hanya menghitung luas trapesium untuk hitungannya. Jelas ya? Setelah kita dapatkan luas variabelnya theta sama dengan 100 sin theta tambah 50 sin 2 theta. Karena mau mencari besar theta supaya maksimum L-nya, maksimum dan minimum kita peroleh dari L aksen. Theta harus sama dengan 0. Ya. Maksimum dan minimum titik stasioner kita peroleh jika turunan pertamanya 0. Turunannya 100 kali turunan sin cos theta. 100 cos theta. 50 kali gitu ya. 50 kali turunan sin 2 theta. 2 apa? Ulangi ya. Turunan sin 2 theta boleh gini. Turunan sin 2 theta cos 2 theta dikali. Kali berapa? Kali 2. Dari mana, Bu? Turunan sin 2 theta cos 2 theta dikali 2. 2 itu turunan dari 2 theta. Berarti turunan sin 2 theta adalah 2 dikali cos 2 theta. Ya. 50 kali 2 tentulah 100. Bagus. Jadi 100 cos 2 theta. Ini turunannya harus 0. Harus 0. Gitu. Ini jelas-jelas 100. 2 kali 50. Tetap. Perhatikan nih persamaan yang terbentuk. Ini L aksen ya. L aksennya harus 0. Karena yang ditanya maksimum. Titik stasioner syaratnya turunannya 0. Harus 0. Kalau kita lihat tuh. Oh, dibagi 100. Tinggal cos theta bagi 100 semua harus adil. Cos 2 theta sama dengan 0. Bagus. Ini adalah persamaan trigonometri. Hati-hati. Masih dalam 2 theta, ini dalam theta harus diubah. Ini cos 2 theta sudut rangkap. Kelas 11. Jangan jadi ngantuk dan jangan jadi bingung. Kalau lupa, buka lagi. Cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta min 1. Diubah yang ini. Cos 2 theta 2 cos kuadrat theta min 1 tambah cos theta sama dengan 0. Kalau kita lihat 2 cos kuadrat theta ya, di sini harusnya ada theta min 1 tambah cos theta sama dengan 0. Kita susun. Ini adalah sebuah persamaan kuadrat dalam cos. Kalau kamu misalkan dulu cos theta adalah Y, boleh ya? 2 cos kuadrat theta, ada theta nih. 2Y kuadrat tambah Y min 1 sama dengan 0, boleh. 2 cos theta kali cos theta, ini difaktorkan.
Perkaliannya harus -1. -1 kali 1. Apakah -1 di sebelah sini ataukah di sebelah sini? Nah, kamu harus pandai menempatkan, dicek. 1 kali 2 cos theta, 2 cos theta tambah -1 cos theta. Tentulah plus cos theta. Lihat lagi video persamaan trigonometri. Oh, ini kelas 12 ya. Nanti ada linknya diikut sertakan di description di bawah. Kamu kalau belum bisa pemfaktoran, ada pemfaktoran lalu rumus-rumus sudut rangkap, boleh nanti dilihat. Cara memfaktorkan bagi yang belum lancar, ada dijelaskan oleh Ibu dalam video itu. Nah, diperolehlah 2 cos theta min 1 sama dengan 0. Cos theta sama dengan setengah. Yang ini ya, 2 cos theta min 1 sama dengan 0. 2 cos theta sama dengan 1. Cos theta sama dengan setengah. Berarti cos berapa yang setengah? Cos 60 derajat. Nah, ini cos theta plus 1 sama dengan 0. Cos theta sama dengan min 1. Cos berapa yang hasilnya? Min 1. 180 derajat. Sekarang Ibu tanya, theta itu apa sih? Besar sudut yang dicari, betul. Besar sudut apa sih? Antara dinding talang dan bidang alas. Dinding talang dan bidang alas. Andaikan 180 derajat. Berarti dindingnya, dinding talangnya dengan alas 180 derajat, berarti tegak dong. Tegak atau kalau tegak 90 derajat. Kalau 180 derajat, lurus, sudut lurus. Ya, nggak mungkin kan? Talang kok begitu. Lurus jadi sudut lurus. Iya, jadi ini tidak memenuhi. Sebab sudut yang dibentuk antara sudut alas dan apa? Dinding talang itu lurus. Jadi gini, ini alasnya misalkan, ini dinding talangnya. Gitu ya, ini tidak memenuhi. Ya tidak dapat menampung air. Jadi jelas jawabannya apa? Iya, jadi kesimpulannya agar talang dapat menampung volume air secara maksimum. Tujuannya kan itu. Biar fungsi talangnya maksimum, harus mampu menampung air yang volumenya jelas harus maksimum atau sebanyak-banyaknya. Maka talang tersebut harus dibuat sudutnya, jangan sembarangan ya. Jangan sembarangan kemiringannya. Sudutnya, sudut apa? Sudut antara dinding talang dengan bidang alas atau bidang datar, yaitu theta yang tadi kita cari adalah 60 derajat atau sepertiga V. Bagus. Nah, sekarang tarik nafas dulu. Santai dulu. Silahkan like dulu. Lalu komen. Kemudian mudah-mudahan Ibu berharap video ini benar-benar berguna, membantu, menolong Anda ya, sebagai siswa-siswi SMA yang penuh semangat mencari ilmu. Dan semoga kamu juga berbuat yang baik terhadap teman-temanmu. Jika ini berguna bagimu, biarlah video ini juga menjadi berkat, menjadi berkah bagi teman-temanmu dengan men-share video ini. Ya, silahkan tarik nafas. Kemudian, bagi yang menemukan video ini, silahkan kalau Anda suka, subscribe.
Jangan jemu-jemu ya.